Shalom. Bagaimana kabarnya semuanya? Baik, luar biasa? Biasa saja? Baik-baik saja? Atau tidak baik? Coba lihat kiri kanannya bagi saudara yang ada di ruangan ini. Coba lihat tatap wajahnya. Itu wajah baik-baik saja atau luar biasa? Oke, ya. Wajahnya apa? Kasih tahu, colek sebelahnya pelan-pelan. Wajahmu luar biasa. Colek dong, 2, 3. Haleluya. Saya ingin ajak Bapak Ibu Saudara, ya. Saya nggak perlu perkenalan deh, kita udah kenal kayaknya puluhan tahun ya kan. Kalau nggak kenal, aduh kebangetan deh saudara ya. Yes. Kita akan lihat yuk gambar yang satu ini. Silakan Vin. Saudara kenal gak gambar ini? 2, 3, coba lihat. Saudara. Ngomongnya apa tuh Bapak? 2, 3 apa? Halo. Ya. Siapa di sini yang sudah jadi Bapak ini, mohon maaf saya ada sedikit ini nih. Bukan Sari Awan. Aduh, ada Sari Awan, ada Sari Bulan. Oke ya. Siapa di sini seorang bapak angkat tangan? Sadar yang jadi bapak angkat tangan. Oke. Pernah nggak saudara mengucap begini? Coba dibuka lagi, silakan Vin, tolong Vin. Sekolah yang benar. Kalau udah pintar, nanti kerja. Kerja banyak duit, jadi orang. Jadi ternyata saya lihat ketika kita ngucap begitu, anak kita udah jadi orang atau belum? Udah jadi orang atau belum? Terlalu saudara menghina anak kita sendiri loh saudara. Jadi orang, tadi nanya, gue nih orang bukan, ya kan? Tadi tanya lagi, ya, yang ngomong itu orang atau bukan, kan begitu, saudara ya? Oke, kenapa? Sekolah yang benar. Kalau bapaknya sekolahnya nggak benar, berarti bukan jadi orang, belum jadi orang, kan begitu? Ya, nah saudara itu seringkali juga diucapkan, nggak tahu ya kalau zaman sekarang ya. Kalau dulu seringkali saya dengar begitu, sekolah yang pintar, ya rajin-rajin dan sebagainya. Nah saudara, ternyata itu tanpa kita sadari itu merupakan nilai-nilai atau lama-kelamaan menjadi doktrin. Katakan doktrin. Ya, nilai. Nah, nilai-nilai yang kelihatannya baik, benar, tetapi saudara yuk sama-sama kita katakan hal-hal yang memang berkenan begitu loh. Ya, oke. Nah, saya diberi tema. Ini temanya kembali lagi temanya bukan yang biasa-biasa ya. Bagi saya ini tema yang luar biasa. Ya, temanya ngeri-ngeri sedap. Ketika saya persiapan diri, ini juga menegur saya, menguatkan saya, meneguhkan saya, membangkitkan iman saya dan sebagainya ya. Persilakan Roh Kudus berbicara kepada saudara, sementara saudara dengarkan, persilakan Roh Kudus bicara lebih bahkan berbeda mungkin dengan apa yang saya sampaikan. Saudara percaya bahwa Roh Kudus ada bersama dengan saudara? Percaya bahwa Roh Kudus ada di dalam diri saudara? Persilakan dia bicara secara khusus ya. Oke, yuk temanya yaitu ini, silakan tolong buka Vin. Yaitu berkenan pada Allah di tengah krisis moral. 2, 3 katakan. Berkenan pada Allah di tengah krisis moral. Ya, saudara-saudara kalau saudara perhatikan, jadi Bapak Ibu, ya ibu-ibu juga ya khususnya jangan hanya fokus kepada keranjang kuning terus ya, oke? Ngerti maksud saya? Ngerti ya, jangan keranjang. Ternyata yang pria-pria bapak-bapak juga ada keranjang kuning, ya. Ya, buru-buru dicek cek apa? Check out ya. Kenapa check out? Check out kan keluar ya. Oh, mungkin dikeluarkan ya. Silakan check out dan sebagainya. Oke. Nah, saudara jangan sibuk hanya itu aja, tetapi saudara perhatikan. Saudara perhatikan fenomena keadaan di dunia ini, khususnya lingkungan
atau tempat di mana kita tinggal, dan apalagi kalau sekarang di Jakarta kita lihat ya fenomena apa. Nah saudara, ternyata yang tidak bisa dipungkiri yaitu terjadinya degradasi moral. Katakan sama-sama saya, degradasi moral. 2, 3. Iya, penurunan gitu loh, standar-standar moral. Nah, sekarang kita akan lihat ya saudara, berapa banyak di antara saudara yang rindu supaya saudara dan saya, termasuk keluarga kita, tetap hidup berkenan sama Allah, di hadapan Allah, di mata Allah, sekalipun kita tinggal di tengah atau di lingkungan yang mengalami degradasi moral. Ada saudara yang rindu supaya saudara dan keluarga saudara tetap berkenan sama Tuhan? Boleh angkat tangan tinggi-tinggi. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus yang sanggup menjadikan saudara dan saya dan keluarga kita tetap hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tampil sebagai pribadi-pribadi yang memperkenankan hati Tuhan. Oke, nah saudara, ternyata ketika saya mempersiapkan ini, saya minta pimpinan Tuhan, tolong Tuhan agar saya jangan sampai ngawur nih nyampaikan ya. Nah saudara, ternyata di Alkitab ada kisah juga saudara. Ada contoh di Alkitab. Ya, contoh di Alkitab di mana terjadi krisis moral juga. Sampai-sampai itu Alkitab katakan kejahatannya memuncak. Kecenderungan hati manusia pada saat itu hanya membuahkan kejahatan. Bayangkan saudara, kecenderungan hatinya hanya ingin melakukan kejahatan. Ngeri sekali saudara. Saudara tahu pada zaman siapa? Tolong dibuka, klik sekali. Ini dia, zaman Nuh saudara. Kenapa sampai Tuhan katakan di firman Tuhan ya, maka menyesalah dia, maka menyesalah aku menciptakan manusia. Aduh saudara, jangan sampai itu terjadi terhadap saudara dan saya. Amin. Jangan sampai terjadi. Aku menyesal menciptakan kau Yahya. Aduh, ngeri sekali. Mungkin mereka juga pada saat itu menjalankan ibadah, ritual dan sebagainya. Tetapi kelakuan mereka bahkan Tuhan melihat hati. Katakan melihat hati. Karena firman Tuhan katakan di dalam Kejadian pasal 6. Kecenderungan hatinya. Kecenderungan gitu loh saudara. Ya, nah sekarang kita akan lihat. Tetapi Tuhan memperhatikan ini hanya satu orang. Satu orang yang berkenan di hati Tuhan. Ya, satu orang itu namanya siapa tadi? Nuh. Nuh saudara. Wow, luar biasa. Coba tolong dibuka ayatnya Vin. Nah Alkitab katakan begini. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh. Masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu. Engkau dan semua keluargamu, anggota keluargamu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku. Di antara orang zaman ini. Wah saudara, dari ayat ini saja dalam Kejadian 7 ayat 1. Ya, dikatakan apa? Engkau yang kulihat benar di hadapanku. Pak, Bu, saudara, teman-teman. Percuma kalau kita dikatakan benar di hadapan manusia, tapi ternyata tidak benar di hadapan Tuhan. Setuju? Kan dari ayat ini saudara. Tapi gak peduli, mungkin ada orang lain katakan engkau gak benar. Tapi di hadapan Tuhan engkau benar. Amin. Ini di awal saudara pegang dulu nih. Kenapa Nuh sampai terpilih menjadi seorang yang diselamatkan. Bahkan bukan hanya dia saja, tetapi dia dan seisi rumahnya, sekeluarganya. Nuh itu siapa? Kepala keluarga. Nuh itu siapa? Seorang ayah. Nuh itu siapa? Seorang suami. Wow saudara. Seorang kepala rumah tangga itu dapat membawa keluarganya kehancuran, kebinasan atau keselamatan. Mohon maaf bapak-bapak, saya pun juga seorang bapak. Mari sama-sama kita perhatikan diri kita betul-betul. Apakah perilaku, tingkah laku, perkataan dan sebagainya sehari-hari itu membawa keluarga kita
kepada keselamatan atau kepada kebinasaan. Alkitab itu katakan begitu kan. Engkaulah yang kulihat benar di hadapanku, maka engkau masuk bahtera, engkau dan seisi rumahmu. Jangan kau sendiri. Halo bapak-bapak, kalau engkau tahu kau sudah mengenal Kristus, yang kau sudah menerima keselamatan, jangan pendam sendiri. Bawa keluargamu juga. Kalau keluargamu sudah percaya kepada Tuhan Yesus, silakan kau saudara juga berdoa. Peduli kepada orang lain, anggota keluarga besarmu yang belum percaya kepada Kristus. Amin. Nah saudara, ayat selanjutnya dikatakan begini dalam kitab Ibrani ya. Bukan nggak, Vin? Oke, 2 Petrus 2 ayat 9. Dikatakan begini, saudara kalau saudara baca di ayat sebelumnya, itu bicara tentang ada 3 tokoh paling tidak. Nah salah satunya tokohnya adalah Nuh. Kenapa di antara orang zaman pada saat itu hanya Nuh yang diselamatkan? Nah Alkitab katakan begini dalam 2 Petrus 2 ayat 9. Allah pasti tahu bagaimana melepaskan orang-orang benar, dalam bahasa lain itu menyelamatkan orang-orang benar, orang saleh dari pencobaan. Dan menahan orang-orang jahat untuk dihukum pada hari penghakiman. Bapak, ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, sekalipun keadaan sekitar itu mengalami atau sedang terjadi degradasi, penurunan nilai-nilai moral, tapi bukan berarti saudara dan keluarga saudara, saya dan keluarga kita, keluarga saya itu juga ikut-ikutan mengalami degradasi moral. Allah tahu menyelamatkan orang-orang yang saleh dalam bahasa lain. Nah sekarang kita akan lihat yuk tentang krisis moral. Tolong buka, Vin. Ini contoh krisis moral yang saya ngulik menurut beberapa penelitian dan artikel. Yang pertama, kasus kriminal. Katakan sama-sama, kasus kriminal. Apa selanjutnya? Tawuran, lalu perampokan, lalu pembunuhan, lalu mutilasi. Ini semua menunjukkan adanya penurunan kualitas nilai-nilai standar moral di masyarakat. Yang kedua, korupsi. Lanjut, kasus korupsi, kolusi dan nepotisme KKN yang merajalela. Ya, antara lain di kalangan pejabat publik menjadi indikator kuat terjadinya krisis moral. Lanjut. Ya, penyalahgunaan narkoba dan seks bebas. Tingginya kasus penyalahgunaan narkoba dan maraknya perilaku seks bebas di kalangan generasi muda menandakan hilangnya nilai-nilai moral dan etika. Halo. Lanjut. Degradasi sikap sosial. Penurunan sikap sopan santun. Ya, juga penurunan kejujuran, kepedulian terhadap orang lain menjadi salah satu bentuk krisis moral. Saya mau tanya sama Bapak Ibu Saudara, betul nggak ini terjadi? Halo, betul? Ini berdasarkan survei loh, bukan saya yang survei, saya ngulik berdasarkan dari mereka pada survei-survei. Nah, apa kata firman Tuhan? Apa kata firman Tuhan? Ya, coba kita akan lihat sama-sama ya. Kata firman Tuhan itu apa? Di dalam surat Timotius. Ya, surat kepada Timotius dari Rasul Paulus. Dikatakan begini. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Masa-masa atau hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Apa tuh? Tolong perhatikan, saya sengaja saya bold itu hal-hal yang menyangkut krisis moral. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Semua uang. Kita memang hidup di dunia ini butuh uang, tetapi apakah uang segalanya buat kita?
Mereka akan membual, menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang. Halo? Lalu dikatakan apa? Tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, sotoy. Sok tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ini firman Tuhan, katakan dengan tegas, katakan saudara. Pada hari-hari terakhir, kapan tuh hari-hari terakhir? Inilah masa-masanya, kita sudah masuk. Terjadi hal-hal yang seperti itu. Mohon maaf, di sini masih ada anak yang masih ada orang tua ya. Ya, saya nggak bicara dengan kalian lah di luar sana. Bagaimana anak-anak kalau bicara dengan orang tua? Sikapnya gimana? Ada seorang saya sudah sampaikan atau belum, tetapi di Komsel saya pernah sampaikan. Saudara, suatu ketika saya dapat anugerah pelayanan di sebuah kota. Ya, di luar kota. Ketika saya turun dari bandara, dijemput oleh panitia. Nah, saya duduk di tengah karena di depan memang ada panitia berdua. Sementara berjalan menuju tempat di mana diadakannya acara itu, saudara, driver yaitu panitia juga, dia sharing. Dia katakan begini, Pak Yahya saya mau nanya dong. Mau nanya apa? Saya bilang gitu. Dalam hati saya, baru juga turun dari bandara, belum dikasih makan, udah ditanya begini. Aduh, tapi aku percaya sih dengan iman. Setelah ini aku akan diajak makan yang enak, ya kan. Memang terjadilah seperti itu, jadilah sesuai dengan imanku toh. Nah saudara, dia nanya begini, Pak ya saya heran loh, kenapa? Ini anak saya, kalau saya ajak ngomong kok, saya kesel banget. Kenapa? Ajak ngomong tuh, jawabnya sambil ini, main handphone. Gitu. Ini papa ngomong, iya dengar, sambil main handphone begitu. Aduh Pak ya saya kesel gimana ya Pak ya, supaya anak saya itu kalau diajak ngomong sama kami di orang tua, dia nggak handphonean begitu loh saudara, ya kan? Ini kasus di kota di mana saya mau pelayanan. Kalau saudara kan nggak pernah ngalamin tuh, halo, ngalamin nggak? Aduh, baru aja turun, ya. Saya belum doa apa, dia udah ngomong begitu. Dalam hati saya ketika dia ngomong begitu, saya juga introspeksi. Febri anak saya. Apakah ketika saya ngomong tuh Febri begitu enggak ya? Nah, kan ketika saya mau kasih penjelasan, sampaikan apa yang saya lakukan. Lakukan apa yang saya sampaikan. Kan begitu? Betul? Prinsipnya begitu ya. Ajarkan apa yang kamu lakukan. Lakukan apa yang kamu ajarkan. Sekalipun belum sempurna, enggak apa-apa, kita praktek. Nah saudara, saat itu saya berdoa, Tuhan apa yang saya mesti ngomong, jawab. Nah Tuhan kasih pencerahan gitu. Saya tanya, gitu ya. Saya nanya, karena sesama pria ya, bro. Kalau bro sendiri ketika diajak ngomong sama anak bronya lagi ngapain? Sambilnya tadi, jangan hehehe aja, jawab. Ya saya sambil handphone juga sih. Atau saya lagi kerja laptop gitu. Ya sudah, itu jawabannya saya bilang. Kenapa? Ya mulai dari dirimu. Halo? Children see, children do. You understand? Stand. Children see, children do. Saudara dan saya, kita sebagai orang tua, bolehlah kita kasih nasihat, bahkan kita marah-marah dan sebagainya sampai uratnya keluar nih semuanya. Ya kan, kayak akar pohon gitu loh. Wah. Percayalah. Survei membuktikan anak kita lebih banyak melakukan apa yang dia lihat ketimbang apa yang dia dengar. Setuju? Yang setuju angkat tangan.
Oke, yang gak setuju gak apa-apa. Maka itu hati-hati loh saudara. Nah, pertanyaan selanjutnya ini dia. Bagaimana supaya kita dan keluarga kita tetap tinggal dalam perkenanan Tuhan di tengah krisis moral. Ingat ya, tetap berkenan di hadapan Tuhan. Tetap berkenan di hadapan Tuhan. Di tengah krisis moral. Artinya apa? Artinya kita nggak ikut-ikutan. Atau di rumah kita, di keluarga kita juga terkontaminasi dengan yang namanya degradasi moral itu. Antara lain, nggak tahu berterima kasih, nggak tahu sopan santun, kan begitu? Berontak terhadap orang tua, kurang ajar, berlagak sok tahu dan sebagainya, saudara. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara, bisa nggak kita hidup tetap berkenan di hadapan Allah sekalipun di tengah krisis moral? Bisa atau tidak? Katakan sekali lagi, 2, 3, bisa atau tidak? Amin, jadilah sesuai dengan perkataanmu. Sekarang kita ingin lihat kuncinya apa dong? Nah ini ayat yang saya diberikan nih, luar biasa. Silakan tolong Fit, klik. Roma 12 ayat 1 dan 2. Baca ya, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan persembahan yang hidup, yang kudus dan yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Oke. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya ketika mempersiapkan ini saya cari dari sumber-sumber lain, ternyata begini saudara. Kalau kita tahu ini kan ayat-ayat yang udah gak asing ya bagi Bapak Ibu Saudara ya. Oke, yang rajin bergereja, rajin baca Alkitab, dengar khotbah dan sebagainya. Ini ayat salah satunya ayat yang sering kita dengar loh saudara. Ya, tetapi saudara tolong perhatikan nih. Kita lihat dari perspektif sebelum kita masuk dalam aplikasi kehidupan sehari-hari. Kita lihat dulu pada saat itu. Saudara, Paulus menggunakan kata mempersembahkan persembahan. Persembahkanlah tubuhmu. Betul? Persembahkan, bicara tentang apa? Korban. Nah saudara, saya dapatkan sebuah keterangan begini. Tolong saudara perhatikan ya, supaya saudara dapat menangkap lebih lagi. Zaman saat itu, orang-orang Yahudi kalau mau membawa persembahan, yaitu dalam bentuk wujud hewan, entah kambing atau domba atau lembu, itu harus sempurna. Katakan sempurna. Nggak boleh ada cacat sedikit pun. Betul-betul sempurna. Itu sebabnya kalau orang-orang Yahudi pada saat itu mau mempersembahkan sesuatu ya di dalam ibadahnya, dia udah persiapkan jauh-jauh bulan. Artinya kalau binatang itu betul-betul dirawat banget gitu loh saudara. Ya, nggak boleh ada cacat sedikit pun. Kalau ada cacat itu ditolak. Itu hukumnya saudara, perjanjian lama begitu. Tidak boleh ada persembahan hewan yang bercela. Paham saudara? Oke. Nah, lalu kalau orang tersebut mau mempersembahkan kambing dombanya, itu tangan si pemilik atau tangan si yang mau mempersembahkan, dia tangannya harus ditaruh di atas kepala dari hewan itu. Ketika mau hewannya udah diperiksa, itu udah sempurna, nggak ada cacat, ditaruh di kepala dengan katanya dikatakan begini. Seolah dikatakan begini ya. Tuhan, ini dia ini mempresentasikan diriku, mewakili diriku. Kan nanti disembelih kan, dijadikan korban. Nah korban itu seolah-olah aku yang disembelih, aku yang mati. Paham saudara? Nah itu kisahnya saudara. Tetapi Paulus katakan dengan tegas,
Enggak lagi kalau di dalam kekristenan setelah kita tahu kebenaran di dalam Kristus, kita enggak lagi bawa itu yang namanya simbolis-simbolis, perwakilan-perwakilan, tetapi kenapa enggak engkau sendiri? Maka itu Paulus katakan, persembahkanlah tubuhmu, bukan persembahkan tubuh hewanmu, bukan persembahanmu, dirimu. Nangkap saudara? Ya, jadi itu Paulus tekankan. Dirimu yang penting. Yuk kita akan lihat lebih lagi. Dari ayat ini saudara, saya temukan paling tidak yaitu 2 prinsip penting untuk kita tetap hidup berkenan di hadapan Allah. Bukan hanya kita aja tetapi keluarga kita. Yuk sama-sama kita akan lihat 2 hal saja. Siap. Yang pertama adalah penyerahan diri Yesus Kristus. Penyerahan diri Yesus Kristus. Tanpa Yesus Kristus menyerahkan dirinya, menggantikan posisi saudara dan saya, menjadi korban grafirat di hadapan Allah. Dia memikul semua dosamu dan dosaku. Tanpa Yesus menyerahkan dirinya, kita tidak akan pernah hidup berkenan di hadapan Allah. Sekalipun kita mau persembahkan persembahan sebesar atau semahal, sebagus, sesempurna apapun juga, semuanya sia-sia. Kalau kita lihat konteks ayat ini pasal 12. Kalau lihat konteks pasal 3 dikatakan Paulus dengan tegas loh. Tidak ada seorang pun benar, tidak ada orang yang berbuat baik, tidak ada orang yang mencari Allah. Semuanya berbuat jahat. Itu Paulus katakan. Boleh dilihat orang, kita ini orang agamawi atau orang yang alim gitu. Tapi Allah melihat hati kita. Dan hati itu tercermin lewat apa? Perilaku kehidupan sehari-hari. Haleluya. Maka dari itu kita renungkan terus saudara. Betapa keselamatan yang Tuhan telah anugerahkan kepada saudara dan saya melalui Yesus Kristus. Itu sangat-sangat penting. Tanpa hidup berkenan sama Tuhan, tanpa diri kita berkenan di hadapan Tuhan, kita tidak akan pernah bisa selamat. Saya tegaskan itu. Ada sebuah penjelasan begini, ketika saya lihat, wah bagus. Maka itu salah satunya kalau saya suka lihat di Instagram ya. Instagram. Saya bukan melihat yang lain-lain, antara ini saya fokus itu bagus. Ada kalimat yang bagus. Tolong perhatikan saudara. Kalau kita makan di restoran Padang, apakah kita menjadi orang Padang? Kalau kita makan di restoran Jepang, menu Jepang, ya, apakah kita ketika makan setelah keluar dari restoran kita menjadi orang Jepang? Halo? Perhatikan. Kalau kita atau anak kita belajar bahasa Jepang, dia baca dan menguasai bahasa Jepang, apakah serta-merta dia menjadi orang Jepang? Halo? Enggak. Paham? Saya ingin masuk lebih lagi. Apakah saudara dan saya ketika kita masuk dalam ruangan gereja ini, apakah serta-merta saudara dan saya menjadi orang Kristen? Apalagi serta-merta pasti kita selamat? Apakah kalau kita baca Alkitab langsung Tuhan berkenan kepada kita? Nangkap saudara pengertiannya? Wow, ketika saya lihat ini, keren banget ini. Ini menohok saya dulu. Itu sebabnya saya bagikan kepada saudara. Jangan dikira bahwa kita rajin beribadah. Rajin loh, bicara setia. Atau rajin melayani bahkan. Atau kayak saya nih, langsung rajin khotbah. Atau banyak. Pasti berkenan di hadapan Allah. Belum tentu. Setuju? Belum tentu. Tanpa kita betul-betul mengimani, mempercayai, berpegang teguh pada Yesus Kristus. Pengorbanannya di kayu salib, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus itu juga buat kita tidak akan pernah bisa berkenan. Di salib, di kayu salib terjadi pertukaran. Tadinya kita orang terkutuk, oleh karena iman kita kepada Kristus Yesus.
kita menjadi orang yang diberkati. Oke, tadinya kita orang yang tidak berkenan di hadapan Allah. Oleh karena iman di dalam Yesus Kristus, kita menjadi orang yang berkenan di hadapan Allah. Itu sebabnya statement, tolong perhatikan. Statement dibilang kita mencari perkenanan Tuhan. Itu separuh benar, separuh salah. Separuh benarnya gini. Kita mencari perkenanan Tuhan bagi kita yang belum percaya kepada Kristus Yesus. It's okay. Tapi bagi kita yang sudah percaya kepada Kristus Yesus dengan sungguh-sungguh, kita sudah berkenan, tetapi masalahnya tetaplah tinggal di dalam perkenanan itu. Jadi lebih tepat bagi kita yang sudah percaya kepada Kristus, fokus hidup kita adalah perkenanan Tuhan. Itu aja. Katakan, fokus hidupku perkenanan Tuhan. 2, 3. Saudara tahu arti perkenanan atau berkenan? Itu artinya tuh menyenangkan Tuhan. Bahasa aslinya. Menyenangkan Tuhan. Diterima sama Tuhan. Apa persembahannya? Bukan soal persembahan yang diterima Tuhan, tapi dirimu dan diriku yang diterima Tuhan. Ketika saudara dan saya berkenan di hadapan Tuhan, pasti apa yang kita lakukan itu berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Ingat persembahan Kain dan Habil. Nah, yang kedua, prinsip yang kedua. Yang pertama itu penyerahan diri Yesus Kristus. Yang kedua, enggak berhenti sampai di situ. Penyerahan diri kita. Katakan penyerahan diri kita. Ini mesti dua-duanya sudah ada penyerahan. Yesus sudah menyerahkan dirinya sebagai korban untuk menebus kita dari cara hidup kita yang sia-sia. Agar apa? Kita memiliki hidup kekal. Nah, untuk menjalankan hidup yang berkenan sama Tuhan, hidup kekal itu, kita perlu penyerahan diri. Persembahkanlah tubuhmu. Jadi berubahlah oleh pembaruan budimu. Saudara tolong perhatikan nih. Berubahlah oleh pembaruan. Pembaruan itu artinya apa sih? Renovasi. Ini gedung gereja kita nih oleh anugerah Tuhan ya. Kemurahan Tuhan. Ini kan sudah dianugerahkan. Sekian puluhan tahun lalu. Dan sekarang sedang dikerjakan renovasi nih. Renovasi. Katakan sama-sama renovasi. Saya berharap tidak ada satupun yang curiga dengan saya sampaikan tentang renovasi. Wah, deh ini. Enggak. Nanti ada bagiannya. Bagian saya begini. Itu renovasi. Ketika nanti sudah tanggal berapa nanti dengar pengumumannya, kita akan pindah ibadah. Ketika pindah ke tempat ini, sudah wajah baru. Sudah bentuk baru. Katakan bentuk baru. Itu yang namanya pembaruan. Nangkap saudara? Ketika saya pelajari, iya juga ya. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Maksudnya apa saudara berubahlah oleh pembaruan budi? Budi itu artinya apa sih? Bukan si Budi. Di sini ada si Budi kah? Bukan pembaruan. Mindset. Pikiran. Berubahlah oleh pembaruan pikiran. Kenapa? Pertama harus mempersembahkan tubuh. Siap. Persembahkan tubuh. Tubuh segala sesuatu kita lakukan dengan tubuh. Betul gak saudara? Jadi apapun yang kita lakukan termasuk pelayanan. Kalau saudara baca selanjutnya, ayat-ayat selanjutnya di situ, itu bicara tentang karunia-karunia, tentang pelayanan-pelayanan gitu loh. Tapi nggak diawali dengan ini, semua nothing. Useless. Nah saudara yuk sama-sama kita perhatikan ini, sangat penting banget saudara. Ya, hidup berkenan kepada Allah. Bagaimana caranya? Renungkan banget dan sesering mungkin. Anugerah keselamatan melalui Yesus Kristus. Penyerahan diri Yesus Kristus. Dia sudah habis-habisan di kayu salib buat saudara dan saya. Yang kedua, penyerahan dirimu dan diriku. Total. Oh berarti Yahya udah penyerahan diri total. Proses. Artinya apa? Ada hal-hal yang saya harus kalahkan dan sebagainya. Kedagingan ini. Ya. Penyerahan diri kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Kata penyerahan diri, jadi berubahlah, itu artinya siap dibentuk. Katakan dibentuk. Boleh tangannya begini? Katakan, aku dibentuk. Dibentuk oleh Tuhan loh. Melalui apa? Kan pembaruan pikiran. Yang sudah pasti, pasti, ini firman Allah. Jadi kalau baca Alkitab tiap hari bukan supaya kita jadi suci. Tapi supaya terjadi pembaruan pola pikir terus menerus nih. Nih,
Angkat telunjuknya. Semuanya silakan. Katakan, nih diperbarui. 2, 3. Dengan apa? Firman Allah. Mulai sekarang bertobat bagi saudara yang malas baca Alkitab. Bagi saudara dan saya yang baca Alkitabnya hanya untuk laporan saja. Nanti di Komsel misalnya di Holy, aku sudah baca, bertobat. Tujuannya bukan itu semata-mata, supaya terjadi pembaruan pola pikir. Pola pikir kita terus diperbarui, sikap kita juga diperbarui, perilaku saudara dan saya diperbarui. Semuanya diselaraskan dengan maunya Tuhan. Apa sih maunya Tuhan? Isi hati Tuhan apa? Ini firman Allah. Hiduplah berkenan di hadapan Allah. Sekalipun di tengah krisis moral, engkau tahu membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang buruk, mana yang baik. Itu arti moral. Saya percaya saudara dan saya, kalau terus kita bertekun di dalam kedua prinsip ini, kita terus menjaga tetap berkenan di hadapan Allah. Dan Tuhan dimuliakan. Beri tepuk tangannya mari buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri yuk. Ada satu lagu pujian lama, tetapi pujian ini memang Alkitabiah dari ayat yang kita baca tadi, ya. Oke, biar ini menjadi satu komitmen buat saudara dan saya kembali pada saat, ya. Kita lakukan segala sesuatu dengan anggota tubuh ini, mulut, organ tubuh dan sebagainya, tapi pastikan itu dengan konsep berpikir bahwa apa yang kulakukan ini benar-benar setujuan dengan Tuhan. Tuhan setuju dengan apa yang kulakukan. Tuhan setuju dengan apa yang kukatakan. Saya nggak perlu larang saudara dan sebagainya. Kalau saudara bertekun di dalam firman Allah, nggak perlu diajarkan saudara nggak boleh baca atau terikat dengan pornografi, terikat dengan rokok, terikat dengan judi dan sebagainya. Terjadi pembaruan pola pikir. Ingat, biar kita persembahkan tubuh ini hanya untuk memuliakan Tuhan. Saudara yang bekerja, apapun profesimu, tetap lakukan dengan fokus kepada perkenanan Tuhan. Oke? Bapa, ku persembahkan tubuhku. Naikkan pujian ini sebagai satu komitmen kita kepada Tuhan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan. Bapa, bahkan tubuhku sebagai, katakan, persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang kusembahkan, sejati. Kusembahkan banyak di antara saudara yang berkomitmen mau terus mempersembahkan tubuh ini untuk kemuliaan Tuhan. Saudara taruh tangan saudara di
dada saudara masing-masing. Saudara naikkan pujian ini. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai amin. Persembahan yang hidup, Yes. kudus dan yang berkenan padamu. Amin. Sebagai ibadah yang sejati, ku sembah Tuhan, ku sembahkan Tuhan. Yes. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu. Mari sama-sama angkat kedua tanganmu. Katakan kembali, ku sembah Kau. Untuk kemuliaan. Sekali lagi katakan dengan iman, ku serahkan keluargaku. Untuk kemuliaan. Inilah keluarga kami. Haleluya. Sampaikan komitmenmu bahwa engkau dan keluargamu biarlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Yes. Kami bersyukur Bapa, bahwa kebenaran firman-Mu yang telah sampai kepada kami pada saat ini belum terlambat. Masih ada kesempatan untuk kami memperbaiki perilaku kelakuan kami, pola pikir kami. Biar kami betul-betul hidup kami, diri kami menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Lewat ketaatan kami terhadap firman-Mu. Sekalipun kami tinggal di lingkungan di mana terjadi degradasi moral, tapi biar kami tampil sebagai contoh teladan yang akan diikuti oleh orang-orang sekitar kami, dimulai dari keluarga kami. Dan kami bersyukur karena Roh Kudus yang tinggal di dalam kami, yang akan menolong kami, menghibur, menguatkan kami, memampukan kami mempraktekkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.